Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Semandaners, kembali lagi di podcast Semanda Smart. Dengan saya Cezinta Indah Aulia dari kelas 10J dan narasumber kita. Saya Rian Dito Prasetyo Nugroho dari kelas 10J. Oke teman-teman, jadi Dito kemarin lomba anggar juara 3 tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori Sabel Bergu. Jadi kita langsung aja ya mulai ke pertanyaannya. Sejak kapan sih Dito tertarik sama olahraga anggar ini? Yang pertama saya tertarik dari olahraga anggar itu dari kelas 7 ya. Yang awalnya itu ditawarin dengan coach saya. Ya mungkin karena fleksibilitas tubuh saya di matanya itu cocok, makanya coach saya itu ingin saya untuk mengikuti kejuaraan anggar ini. Jadi dari situlah saya mengikuti olahraga anggar ini hingga sekarang gitu. Udah lumayan lama juga ya Dito ya? Iya. Udah 3 tahun nih teman-teman. Selama 3 tahun ini prestasi apa aja sih yang udah kamu raih? Yang pertama juara 1 Sabel Bergu Popda tingkat kabupaten, yang kedua juara 2 Sabel individu tingkat kabupaten tahun 2022, terus yang ketiga juara 2 Sabel Bergu Popda Provinsi, terus yang keempat itu juara 3 Popda Provinsi juga, terus yang keenam juara 2 kejuaraan kabupaten anggar sabel individu, terus yang keenam itu yang terakhir juara 3 Sabel Bergu kejuaraan provinsi 2023. Jadi itu. Wah, udah banyak banget ya teman-teman ya. Gimana sih perasaan Dito saat menjuarai perlombaan ini? Tentunya perasaan saya sangat bangga ya, bisa membanggakan orang tua, terus membawa nama kota kelahiran kita di tingkat provinsi, juga nama baik sekolah, terus juga hasil latihan kita tuh gak sia-sia. Setelah capek-capek setiap pulang sekolah latihan sampai malam, terus setiap perlombaan kan pasti di-push terus latihannya, kan juga tidak sia-sia juga. Kemudian kalau kita latihan terus nggak ada hasilnya kan juga pasti kita capek sendiri. Kita latihan nggak ada hasilnya, ngapain juga, mending stop aja lah. Nah, karena sudah menjuarai ini mungkin menjadi semangat saya untuk terus berlatih dan menjadi lebih baik ke depannya lagi gitu. Baik, pasti bangga banget ya jadi kamu. Tuh. Ya. Menjadi juara tingkat provinsi ini kan pasti nggak mudah. Terus banyak banget juga latihan-latihannya. Di mana sih kamu latihan olahraga anggar ini? Untuk sekarang base latihan kita tuh ada di Gor Diponegoro Sragen ya. Yang sebelumnya tuh kita di Gor SMP Birul, karena anggar tuh pertama dari ekstrakurikuler SMP Birul. Terus kemudian setelah menjuarai beberapa kejuaraan, kita berpindah tempat latihan di Gor Diponegoro Sragen, dan sekarang kita sudah membuka untuk umum ya. Siapa sih pelatih yang udah berjasa buat kamu? Terus kalau pelatihnya lihat mau ngucapin apa nih? Untuk pelatih anggar Sragen itu namanya Coach Saiful dan Coach Heri ya. Kedua pelatih ini yang bisa membuat saya dan teman-teman yang lain bisa menjuarai kejuaraan hingga tingkat provinsi. Ya bismillah bisa sampai tingkat nasional dan internasional ya. Amin. Untuk Coach Heri dan Coach Saiful sangat terima kasih banyak sudah melatih kita dan teman-teman yang lainnya hingga kita bisa menjadi sampai seperti ini dan bisa menjuarai beberapa kejuaraan anggar di tahun ini dan tahun sebelumnya. Selanjutnya, motivasi apa aja yang membuat kamu sampai sekarang? Motivasi saya ingin
membanggakan orang tua dengan apa yang saya bisa dari kemampuan saya, dan juga membawa kota kelahiran saya ini ke seluruh Indonesia ataupun internasional juga. Jadi kita harus punya harus punya tujuan. Oh, untuk apa sih ikut ini, untuk apa sih bisa menjuarai ini? Ya tentu saja untuk kebanggaan diri kita sendiri dan juga orang tua dari kejuaraan-kejuaraan itu gitu. Jadi atlet ini pasti seru banget ya. Terus pengalaman yang paling mengesankan buat kamu itu apa? Dibilang seru juga enggak ya, pasti kita ada rasa capek untuk berlatih dan yang lainnya. Dan pengalaman paling berkesan itu ya kita semua bisa mendapatkan juara-juara Anggar bersama teman-teman yang lainnya, terus mengikuti kejuaraan Porprov Jawa Tengah tahun 2023, karena Porprov itu kan nggak semuanya bisa ikut, semua cabur bisa ikut ke dalam ajang kejuaraan provinsi itu, karena kan sebelumnya kan juga di seleksi juga diambil dari mana juaranya agar bisa ikut Porprov itu. Jadi gitu. Begitu teman-teman. Terus pasti sibuk gak sih pas kalau ada lomba-lomba kayak gitu? Caramu buat ngatur waktu sama waktu belajar kamu tuh gimana? Untuk mengatur waktu belajar dan latihan sih sebenarnya kita sudah ancang-ancang sebelumnya dari jauh-jauh hari ya. Kan yang pertama tuh awal kita masuk tuh pasti juga keteteran dari antara waktu belajar dan waktu latihan. Jadi mempelajari dari kesalahan sebelumnya, kita ancang-ancang, wah hari ini latihan, jadi kita bagi waktunya antara belajar dan latihan itu kapan aja. Misal Senin, Selasa, Rabu latihan. Maka dari itu Kamis, Jumat, Sabtu kita belajar les atau mengajar target-target nilai atau PR yang belum kita kerjakan sebelumnya. Terus juga kita nyempetin lah setelah latihan itu belajar sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik juga di akademik. Jadi akademik oke dan non akademik juga oke gitu. Dari ceritanya Dito kelihatan ya kalau dia tuh sibuk banget. Gak terasa kita sudah ada di pertanyaan terakhir. Jadi harapan buat diri sendiri untuk kedepannya itu apa? Harapan untuk diri sendiri sih ya tentunya agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Karena kan sebelumnya itu kita sudah mengikuti beberapa kejuaraan, terus melihat apa sih kekurangan kita, apa sih kelemahan kita di setiap kejuaraan. Jadi kita itu bisa introspeksi ke diri kita sendiri, terus memperbaiki kesalahan kita agar tidak terulang lagi kelemahan atau kesalahan yang sudah terjadi saat pertandingan. Jadi seperti itu, intinya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya dan belajar dari kesalahan-kesalahan. Iya, betul. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan notif menarik dari kita. Saya Cezinta Indah Aulia dan narasumber saya Rian Dito Prasetya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.